Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu lagi dan sehat selalu ya untuk anak-anak sekalian. Tentu kalian dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran daring kali ini kita akan membahas materi pembelajaran fisika dan materi yang akan kita bahas adalah termodinamika. Materi ini adalah untuk kelas 11 IPA. Langsung saja kita masuki atau kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari termodinamika. Termodinamika adalah bagian dari ilmu fisika yang mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, serta sistem pembatas dan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita memasuki hukum ke-0 dari termodinamika. Bunyi dari hukum ke-0 ini, jika dua buah sistem dalam keadaan seimbang termal dengan sistem ketiga, maka ketika sistem tersebut dalam kesetimbangan satu sama lain. Kita teruskan bagian berikutnya, yang ketiga, yaitu hukum ke-1 termodinamika. Untuk setiap proses, apabila kalor Q diberikan kepada suatu sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Maka pernyataan hukum ke-1 termodinamika ini dapat dituliskan delta U sama dengan Q min W. Keterangannya, Q adalah perubahan kalor yang satuannya kalori, kemudian delta U itu adalah perubahan energi dalam yang satuannya adalah joule. Untuk Q ini biasa dinyatakan dengan joule juga ya, supaya sama. Jadi bisa kalori, bisa joule, tapi untuk menyamakan pada rumus ini tentu biasanya dinyatakan juga dalam bentuk joule. Sekali lagi, untuk delta U adalah perubahan energi dalam, satuannya joule, sedangkan W adalah usaha atau kerja yang satuannya joule. Langsung kita lanjutkan dengan perjanjian ya. Menurut para ahli fisika, antara delta U, Q, dan W ini terdapat tanda-tanda khusus yang harus diingat. Yang pertama, Q itu bertanda positif jika sistem menyerap kalor. Sedangkan Q ini bertanda negatif apabila sistem melepas kalor. Jadi ini sekaligus diingat-ingat ya untuk anak-anak sekalian. Perjanjian yang kedua, W bertanda positif jika sistem melakukan kerja dan bertanda negatif jika atau bila sistem diberikan kerja. Sedangkan yang ketiga, delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu atau kenaikan energi dalam. Sedangkan bertanda negatif delta U-nya jika sistem mengalami penurunan suhu atau penurunan energi dalam. Lanjut dengan contoh soal. Contoh soalnya, kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem. Jadi ini yang menjadi catatan, ditambahkan pada sistem. Dan sistem melakukan usaha 2500 Joule. Ini diingat ya, sistem melakukan usaha. Nanti tanda-tandanya harus diingat, perjanjian 3 tanda tadi. Diulangi. Sistem melakukan usaha 2500 Joule pada lingkungan. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Langsung kita lihat penyelesaian soalnya. Diketahui Q plus 3000. Jadi ingat ya, tanda Q ini plus. Ini kalau kita lihat soalnya kembali. Kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan. Jadi pada sistem itu diberikan kalor, maka Q-nya positif. Terus nanti yang sistem melakukan usaha, kalau sistem melakukan usaha berarti nanti W-nya bertanda positif ya. Maka kita kembali ke penyelesaian. W plus 2500, kemudian ditanya delta U. Jawab di sini delta U sama dengan Q min W, rumus yang sudah kita miliki. Kalau Q-nya kita masukkan nilai 3000, kemudian W-nya sesuai yang diketahui 2500, maka delta U-nya adalah 3000 dikurangi 2500. Berapa hasilnya? Baik, 500 Joule, satuannya ya, kurang Joule itu. Kemudian delta U bernilai positif. Ini artinya
bahwasanya di dalam sistem terjadi kenaikan entropi ya. Nah, selanjutnya, oh ya, anak-anak sekalian, tadi seluruh catatan yang kalian catat itu dicatatnya di buku catatan. Sedangkan ini nanti ada tugas soal yang harus kalian selesaikan. Nanti ini kalian tulis dan ditulisnya di buku tugas. Ya, soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas adalah apabila kalor sebesar 3.500 Joule diberikan kepada sistem, akibatnya sistem melakukan usaha sebesar 2.000 Joule. Pertanyaannya, apakah terjadi kenaikan ataukah penurunan entropi? Jadi kalian nanti tentu cari dulu, kemudian kita lihat delta U-nya nanti, apakah dia positif ataukah negatif. Tentu kalau positif terjadi kenaikan energi dalam. Kalau delta U-nya negatif, tentu terjadi penurunan energi dalam. Kita teruskan bagian keempat, yaitu hukum kedua termodinamika. Bunyinya, aliran kalor, ini menulis kalornya sampai 2 kali ya, 1 kali aja. Aliran kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikan. Kemudian kita teruskan. Ini tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam siklus semata-mata menyerap kalor dari reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha. Sekarang bagian kelima, hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika ini berbunyi, pada saat suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Jadi hukum-hukum ini Bapak minta supaya kalian ingat dan difahami ya, dengan dihafalkan dan difahami. Selanjutnya ada mesin Carnot. Salah satu contoh mesin yang bekerja berdasarkan hukum termodinamika ketiga adalah mesin Carnot. Dan mesin Carnot ini memiliki efisiensi mesin Carnot yang dirumuskan dengan V sama dengan 1 min TR per TT. Dengan keterangan rumus, V sama dengan efisiensi mesin Carnot yang satuannya dalam persen, kemudian TR suhu rendah reservoir dalam Kelvin, TT adalah suhu tinggi reservoir dalam satuan Kelvin juga. Kemudian kita lanjutkan contoh soal. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tingginya sebesar 1000 Kelvin mempunyai efisiensi sebesar 50%. Agar efisiensi naik menjadi 60%, berapakah reservoir atau suhu reservoir suhu tinggi harus dinaikkan? Ini materi memang agak sulit ya, ini maka harus difahami betul-betul ya anak-anak. Penyelesaiannya diketahui TT1 ini suhu tertinggi yang pertama pada reservoir tinggi, ini 1000 Kelvin. Kemudian efisiensi yang pertamanya V1 50%, akan dijadikan V2 yang besarnya 60%. Ditanya berapa suhu tertinggi untuk reservoir kedua ya. Dan kita langsung jawab, V sama dengan 1 min TR per TT. Ini rumus yang sudah kita miliki. Kemudian kita masukkan dulu V-nya dengan angka 50%. Jadi 50% sama dengan 1 min TR per TT-nya kita ganti 1000. Kemudian 50% kita jadikan 0,5 min 1. Tetap ya, 0,5 sama dengan 1 min TR per 1000. Tetap. Terus kita pindah ruaskan. Yang min TR per 1000 kita pindah ruas kiri, sedangkan 0,5 pindah ruas kanan. Sehingga menjadi ya, TR per 1000 sama dengan 1 min 0,5. 1 min 0,5 ini adalah 0,5.
maka nanti TR-nya bisa kita cari. TR sama dengan 1000 kali 0,5 yang hasilnya 500 Kelvin. Nah, ini baru ketemu TR-nya, yaitu suhu rendah untuk reservoir. Kita lanjutkan. Sekarang kita masukkan, karena TR-nya sudah ketemu, maka kita masukkan ke rumus awal tadi. Rumus yang kita miliki yaitu V sama dengan 1 min TR per TT. Karena untuk keadaan kedua ingin dinaikkan efisiensinya menjadi 60%, maka 60% sama dengan 1 min 500. TR-nya kita ganti 500 dan akan kita cari TT yang kedua ini. TT yang kedua ya. Dan bagaimana penyelesaiannya untuk mencari TT-nya? Ya, baik, yang 60% kita jadikan 0,6 sama dengan 1 min, tetap ya 500 per TT2. Ini TT2. Sedangkan kalau kita pindah ruaskan, ya 500 per TT sama dengan 1 min 0,6. 1 dikurangi 0,6 berapa? Oke, baik, 0,4 ya. Maka untuk mencari TT nanti tentu adalah 500 ya dibagi 0,4. Ini tentu sama dengan 5000 dibagi 4 ya. 5000 dibagi 4 adalah 1250 Kelvin. Baiklah, demikian anak-anak sekalian pembelajaran kita dengan materi termodinamika kali ini. Semoga penjelasan Bapak tidak membingungkan dan kalian ya mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi. Silahkan nanti untuk soalnya dikerjakan di buku tugas. Kemudian dua-duanya, buku catatan difoto, buku tugas difoto, rubah dalam bentuk PDF, kemudian baru dikirimkan ke email Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.